Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani dengan NIM A1A1240071. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan mata kuliah Filsafat Pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Siti Rahmaniar Abu Bakar SPD MP. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan bab 1, yaitu ruang lingkup filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua kata, philos artinya cinta atau philia artinya persahabatan, tertarik kepada, dan sophos artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Jika secara etimologis, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah yang pertama itu upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas dan jangkauan pengetahuan, sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Dan yang terakhir itu disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Tujuan filsafat ilmu yang pertama itu mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu. Yang kedua, memahami secara pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Dan yang ketiga itu menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Selanjutnya, bab 2, sejarah perkembangan ilmu. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Filsafat Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena pada waktu itu terjadi perubahan pola pikir manusia dan misterisentis menjadi logosentris. Pada dasarnya, silogisme terdiri dari 3 premis, yaitu pertama, semua manusia akan mati atau premis mayat. Yang kedua, Sokrates, seorang manusia atau premis minor. Yang ketiga, Sokrates akan mati atau konklusi. Perkembangan ilmu zaman Islam. Yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Yang ketiga, perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Dan yang keempat, masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Masa Renaissance abad ke-15 sampai ke-16. Yang kedua, zaman modern abad ke-17 sampai 19. Yang ketiga, ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisme. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer yaitu yang pertama santri, priai, dan abangan. Yang kedua, teknologi rekayasa genetika. Yang ketiga, teknologi informasi. Dan yang keempat, teori partikel elementer. Lanjut bab 3, yaitu pengetahuan dan ukuran kebenaran. Jenis pengetahuan. Bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Hakikat pengetahuan. Ada 2 teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu, yaitu yang pertama realisme dan yang kedua idealisme. Sumber pengetahuan. Yang pertama empirisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga intuisi, dan yang keempat wahyu. Ukuran kebenaran. Yang pertama teori korespondensi,
Yang kedua, teori koherensi tentang kebenaran. Yang ketiga, teori pragmatisme tentang kebenaran. Yang keempat, agama sebagai teori kebenaran. Yang terakhir yaitu klasifikasi dan hierarki ilmu, yaitu pertama ilmu syariah dan yang kedua ilmu akliyah. Bab 4. Dasar-dasar ilmu. Di dalam pemahaman ontologi dapat dikemukakan pandangan-pandangan pokok pemikiran sebagai berikut. Yang pertama monisme, yang kedua dualisme, yang ketiga pluralisme, yang keempat nihilisme, dan yang terakhir agnostisisme. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan, yaitu metode induktif, metode deduktif, metode positisme, metode kontemplatif, dan metode dialektis. Untuk lebih mengenal apa yang dimaksud dengan aksiologis, penulis akan menguraikan beberapa definisi tentang aksiologis, yaitu pertama, aksiologis berasal dari perkataan aksios, yaitu Yunani, yang berarti nilai, dan logos, yang berarti teori. Yang kedua, sedangkan arti aksiologis yang terdapat di dalam bukunya Jujun S. Surya Sumantri, Filsafat Ilmu sebuah pengantar populer, bahwa aksiologis diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Lanjut bab 5, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dan dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Yang pertama simbol-simbol, yang kedua simbol-simbol vokal, yang ketiga simbol-simbol vokal arbitrer. Adapun fungsi bahasa, menurut Haliday sebagaimana yang dikutip oleh Tahmimah, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungsi instrumental, fungsi regulatoris, fungsi interaksional, fungsi personal, fungsi heuristik, fungsi imajinatif, dan yang terakhir itu fungsi representasional. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Jika ada perkataan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.